Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengawasan mutu makanan terkait dengan peraturan dan peran peraturan pemerintah dalam menjamin mutu pangan. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang peraturan pangan, kemudian peran peraturan pangan dalam mutu pangan, dan terkait dengan bintang keamanan pangan. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan mengatur antara lain yang pertama adalah keamanan pangan, yang kedua adalah mutu dan gizi pangan, yang ketiga adalah label dan iklan pangan. Kemudian terkait dengan pemasukan dan pengeluaran pangan ya ke dalam dan dari wilayah Indonesia, tanggung jawab industri pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan ketentuan pidana. Yang pertama kita akan melihat dulu label dan iklan pangan. Apa yang dimaksud dengan label? Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Nah, sedangkan iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. Nah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan persyaratan bagi pangan yang masuk ke wilayah Indonesia meliputi pertama adalah pangan yang telah diuji atau diperiksa. Yang kedua adalah pangan yang dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan. Kemudian pangan terlebih dahulu diuji dan diperiksa di Indonesia. Nah, tanggung jawab industri pangan di sini adalah tanggung jawab suatu badan usaha produsen pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut atas keamanan pangan produksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Nah, masyarakat itu memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan dan dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan. Nah, wewenang pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan yang pertama adalah memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan. Yang kedua adalah menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana, membuka dan meneliti setiap kemasan pangan, memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain milik produsen, dan memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha, dokumen lain sejenis. Yang selanjutnya adalah di dalam bab 5 mengenai upaya kesehatan pasal 21 menerangkan di sini terkait dengan setiap makanan dan minuman yang dikemas itu wajib diberi tanda atau label, dan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan atau ditarik dari peredaran, disita atau dimusnahkan. Nah, apa sebenarnya hak konsumen? Yang pertama adalah hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkannya sesuai nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang, hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan, hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak ada diskriminasi, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan pemerintah di bidang pangan ini ada dua, yaitu peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, peraturan pemerintah nomor 28 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, di sini ada dasar-dasar pelabelan, kemudian keterangan yang disampaikan pada label, kemudian ketentuan tentang nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran, kode produksi, dan pelabelan pangan olahan tertentu. Nah, fungsi pelabelan pada intinya ada tiga. Yang pertama adalah identifikasi produk, kemudian membantu penjualan produk, dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, kemasan ini memberikan informasi ya kepada konsumen tentang bahan yang dikemas, cara menggunakan produk, tanggal kadaluarsa, komposisi produk, ukuran volume bobot produsen, lokasi produksi, dan cara penanganan kemasan bekas, serta identifikasi persyaratan lingkungan. Yang kedua adalah fungsinya membantu penjualan produk ya tadi. Jadi kemasan ini juga sebagai sarana promosi dan untuk menarik perhatian atau aspek pemasaran. Nah, selain itu juga untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan, karena di sini ya label itu kan harus sesuai dengan kandungan bahan pangan tersebut. Tidak boleh menyesatkan konsumen. Label halal juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tanggal kadaluarsa juga harus benar. Begitu juga adanya nomor registrasi sertifikasi produk terkait dengan produk-produk dalam negeri, contohnya penulisannya harus sesuai, yaitu MD plus 12 digit angka, untuk produksi luar negeri adalah ML plus 12 digit angka, dan industri rumah tangga itu kodenya adalah SP atau PIRT dengan digit angka di belakangnya. Nah, yang selanjutnya adalah sanksi pelanggaran. Apa yang diberikan? Yang pertama adalah peringatan secara tertulis, yang kedua adalah larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah atau menuntut menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi 50 juta, dan pencabutan izin produksi serta izin usaha. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ini tentang mutu dan gizi pangan. Yang pertama adalah standar mutu pangan dan sertifikasi mutu pangan, penetapan sistem jaminan mutu pangan, penetapan standar status gizi masyarakat, dan pemasukan serta pengeluaran pangan ke dalam dan dari luar wilayah Indonesia. Nah, berikut adalah peraturan perundang-undangan ya di bidang makanan. Pertama adalah terkait dengan produksi dan peredaran makanan. Itu ada Permenkes ya, tahun 76, kemudian keputusan Dirjen POM tentang cara produksi makanan yang baik, kemudian pendaftaran makanan sudah diatur juga ya di Permenkes, kemudian Dirjen POM juga, label dan iklan pangan juga sudah ada peraturannya, kemudian bahan tambahan pangan. Nah, ini di sini di BPOM juga sudah ada ya. Yang terbaru juga sudah ada. Kemudian pengganti air susu ibu, garam beriodium, makanan iradiasi, makanan impor, dan makanan kadaluarsa. Nah, kemudian untuk ketentuan pidana di sini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, yaitu barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan sanitasi menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP atau menggunakan BTP melampaui batas maksimal yang ditetapkan, mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan termasuk pangan yang kadaluarsa atau mengganti serta melabel kembali, menukar tanggal bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan, bisa ada pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak 600 juta. Nah, kalau dia lalai berarti dia tidak sengaja, maka ada pidananya paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 120 juta. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan keamanan pangan. Nah, di sini makanan yang aman dia terbebas dari adanya bahaya, baik itu secara mikrobiologi, kimia, fisika, atau fisik ya. Dan di sini ruang lingkupnya adalah bahwa sistem manajemen keamanan pangan itu sangat diperlukan dalam suatu industri pangan. Nah, di sini sistem keamanan pangan yang diterapkan mulai dari ISO ya, ISO 22000 tahun 2018, kemudian HACCP, kemudian SKP, kemudian ada program keamanan bintang. Nah, program keamanan bintang ini atau bintang keamanan pangan ini mendorong industri pangan untuk mencapai kondisi terbaik secara bertahap. Jadi mulai dari bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang 1 ini diberikan pada industri atau perusahaan yang sudah menerapkan prinsip keamanan pangan. Bintang 2 diberikan pada industri yang sudah menerapkan cara produksi pangan yang baik atau CPPB. Kemudian bintang 3 diberikan pada industri yang sudah menerapkan keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.